Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Akbar Ferdiansa dari kelas 12 IPS 2. Saya akan mempresentasikan tentang bab sistem kepartean. Sistem kepartean. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai amanat UUD 1945. Keberadaan parlemen dalam hal ini DPR dan MPR tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, pada 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Melalui maklumat inilah gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Sistem partai yang dianut pada demokrasi liberal adalah multipartai. Pembentukan partai politik ini menurut Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur perjuangan kita dan mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai politik ada saling bersaing dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan posisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal ini yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.